Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Yeay. Bagus sekali, Bah. Studio kita ini pakai baru. Aduh, cengang ya kan. Cemana dari Nias? Bawa apa? Bawa hitam ya, Bang. Udah belang muka Ica. Untuk Tribuners yang mau lihat petualangan Risa dan Joy di Nias, nanti saksikan ada di YouTube kita, di TikTok dan Instagram. Tribun Medan Explore. Jangan lupa ditengok ya, di like, comment, subscribe, oke? Oke, Risa, seperti biasa Selamat Sore Medan akan mengantarkan 3 berita pilihan hari ini yang diulas kembali perkembangannya melalui reporter kita di lapangan. Oke Bang, nah langsung kita ke berita pertama nih ya Bang ya. Di berita pertama nih Bang, ada seorang anak wakil ketua DPRD Labura berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan Bang. Nah, anak pejabat Labura ini dilaporkan karena diduga telah melakukan ruda paksa terhadap anak di bawah umur berinisial R, itu usia masih 16 tahun Bang. Nah, menurut kuasa hukum korban, Baginda Pelubis menceritakan kronologis kejadian tersebut bermula ketika korban dan pelaku ini sempat menjalin asmara Bang pada Mei 2022 silam. Pacaran ya? Pacaran, nggak pernah pacaran orang tuh pada Mei. Sebulan berpacaran, akhirnya AS yang merupakan mahasiswa UMSU tersebut melakukan perbuatan asusila kepada siswi SMA tersebut. Jadi udah pernah pacaran, nggak tahu diputus apa enggak ya. Kita tanya lah sama reporter kita di lapangan, ada siapa nih Bang? Nanti dulu. Oh nanti, video dulu dong. Masa langsung reporter. Kita saksikan dulu videonya. Iya Bang, jadi kayak mana ceritanya tuh Bang? Jadi kejadian ini Bang per bulan Juni Bang. Juni. Iya, kejadian ini sekitar bulan Juni. Berawal dari pacaran anak-anak apalah, anak macam monyet lah, begitulah kata orang-orang itu. Jadi berawal dari bulan Mei itu Bang, mereka jumpa, berpacaran, singkat cerita dalam waktu sebulan terjadilah tindak pidana pencabulan itu Bang. Oleh terlapor sekitar bulan Juni. Di sekitar bulan Juni itu selain kita buat laporan itu sekitar tanggal 15 Juli Bang. 15 Juli. Iya, Juli. Ke unit PPA. Bang, saya Alfian Bang, wartawan Tribun Medan. Ya Bang. Bang mau nanya Bang, informasinya Abang PH-nya si Aswad ya Bang? Saya omnya Bang. Oh omnya. Informasinya PH. Ada ngikutin kasusnya itu Bang, gimana Bang duduk perkara sebetulnya Bang? Yang dilaporkan ke Polres itu Bang? Belum bisa komentar kita, nanti kalau apa nanti kita telepon Abang ya Bang, karena memang kan itu masih dalam proses pembicaraan Bang. Jadi kalau ada informasi apa saya kabarin. Jadi belum ada yang bisa saya kabarkan. Oh siap Bang. Nanti kalau ada perkembangan ada apa saya kabari ya Bang ya Bang. Bang. Oke Bang, aman Bang. Oke ya, siap. Terima kasih Bang. Ya Bang, sama-sama. Salam. Ya itu karena kasusnya di Labura, jadi reporter kita menelpon paman korban ya tadi. Untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi dan kapan dilaporkan, kita sudah terhubung dengan reporter Alfiansa. Halo Alfiansa. Halo Bang Alfiansa. Selamat sore Bang Tadli dan juga Ica. Halo. Alfiansa ini mungkin bisa diceritakan kronologinya gimana dan kapan korban melapor nih? Ya baik
Bang Tagli, Ica dan juga Tribuner. Ya, menurut kuasa hukum dari si korban berinisial IS ini, kejadian tersebut bermula ketika si pelaku ini dan korban ini menjalin asmara di sekitar bulan Mei yang lalu. Nah, ketika itu mereka berpacaran begitu. Ketika sebulan kemudian di bulan Juni, si pelaku ini melakukan perbuatan tindakan asusila kepada korban. Itu terjadi 2 kali. Pertama itu di dalam mobil si pelaku, dan kedua itu di rumah si pelaku yang berada di kawasan Medan Johor. Nah, kasus ini terungkap menurut dari kuasa hukumnya, itu terungkap ketika orang tuanya ini curiga dengan gerak-gerik si anak yang merupakan korban ini dan menanyakan begitu, menginterogasi, dan setelah itu melakukan visum. Nah, dari hasil visum itulah terlihat bahwasanya si korban ini alat vitalnya itu sudah mengalami kerusakan begitu, yang diduga atas perbuatan tindakan asusila yang dilakukan oleh si pelaku ini. Nah, setelah dari situ sekitar bulan Juli lalu, orang tuanya ini mendatangi Polrestabes Medan dan melaporkan kasus tersebut ke unit PPA Polrestabes Medan. Nah, setelah itu berjalan selama 2 bulan, pihak dari keluarga sendiri tidak mengetahui bagaimana hasil dari laporannya itu, karena belum sempat menerima SP2HP ataupun belum mengetahui siapa penyidik dari kasus tersebut. Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada pengacara, yaitu si Baginda Lubis ini. Nah, dari setelah memiliki pengacara, baru pengacara ini sempat menyurati penyidik Polrestabes Medan untuk menanyakan bagaimana sudah kelanjutan dari perkara ini. Nah, setelah dari situ polisi pun menggelar penyelidikan, dan sampai saat ini memang pelaku itu belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Tadi juga kita sempat menanyakan ataupun menelpon si paman dari terlapor ini. Dia mengatakan bahwasanya dia itu tidak mau berkomentar lebih jauh karena kasus tersebut katanya masih dalam pembicaraan. Namun dia tidak menjelaskan pembicaraan itu dari segi kekeluargaan kah ataupun di jalur hukum. Namun barusan kita sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian, yaitu Kasat Reskrim Polrestabes Medan, yang dimana dia mengatakan bahwasanya saat ini si pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Nah, kendala polisi saat ini katanya si pelaku ini masih melarikan diri ataupun belum bertemu dengan polisi, dan polisi juga masih mencari keberadaan dari si pelaku ini. Begitu, Bang Tajli dan juga Ica. Pada saat dilaporkan, korban dan pelaku ini masih berpacaran atau sudah berpisah nih, Alphonse? Ya, untuk detail hubungan mereka ini ya, karena kita belum bertemu langsung dengan keluarga korban ataupun si korban ini secara langsung, kita belum mengetahui ini, Bang, apakah mereka ini masih memiliki hubungan ataupun tidak sampai hari ini, Bang. Gitu. Kemudian ini korbannya warga Medan atau memang warga Labura ini? Ya, informasinya si korban ini merupakan warga Medan ya, Bang, yang masih bersekolah di satu sekolah SMA di kota Medan. Namun atas kejadian ini, menurut kuasa hukumnya ini, Bang, si korban ini mengalami trauma, dan Bang, atas kejadian itu, dan sampai hari ini si korban menolak untuk bersekolah, Bang, karena masih mengalami trauma. Gitu, Bang. Oke, Bang. Nah, jadi kan ini kan pacaran nih sebelumnya. Nah, gimana itu si keluarga si perempuan ini bisa mengatakan si cewek ini tuh diruda paksa gitu? Padahal kan memang ada hubungan pacaran kan gitu. Bisa aja kan si ceweknya juga mau. Ya, terkait itu dilaporkan karena si korban ini pada saat pada saat terjadi tindakan asusila itu masih di bawah umur, yaitu berusia 16 tahun. Karena kan masih ada undang-undang perlindungan anak, walaupun mereka
sama-sama suka, itu tetap bisa dilaporkan oleh orang tuanya karena status si korban ini masih di bawah umur gitu. Oke. Langkah apa selanjutnya akan ditempuh oleh penasihat hukum korban nih? Ya, langkah hukumnya yaitu mendesak agar pihak kepolisian ini segera menangkap si pelaku agar si korban ini pulih begitu traumanya dan mau kembali pergi ke sekolah gitu, Bang. Berarti Bang, si korban ini nggak sekolah-sekolah dari bulan Mei atau kayak mana, Bang? Ya, menurut dari pengakuan si kuasa hukumnya, dia itu tidak bersekolah setelah kejadian. Berarti dari sekitar bulan Juni lalu lah dia tidak bersekolah gitu. Alfiansa, tadi kan kita mendengar Alfiansa tadi sempat menghubungi paman korban ya. Kalau untuk ibunya, apakah tidak bisa dihubungi? Ya, itu Bang, paman dari si pelaku Bang yang kita hubungi. Dari korban. Paman pelaku ya. Kalau dari pihak si korban Bang, gimana? Ya, dari korban belum sempat kita temui. Mungkin ke depan bakal kita koordinasi dan ingin mewawancarai langsung dari pihak keluarga untuk mengetahui cerita detailnya bagaimana kronologis kejadian ini yang sebenarnya. Baik. Kami tunggu informasi dari korban ya, ibu korban atau mana tahu korban mau menceritakan sendiri, tetap kita samarkan identitasnya. Jadi lebih jelas ada kedua belah pihak gitu ya, Bang. Iya. Memberikan kesaksian. Baik, Alfiansa, terima kasih Bang. laporannya. Selamat sore. Selamat sore, Ica dan juga Bang Taji. Ya. Jadi seperti itu, Ica. Kalau memang masih di bawah umur, walaupun atas nama pacaran, kalau ibunya merasa keberatan, bisa, anaknya dirusak ya bisa. Makanya nggak boleh kita main-main. Tuh kan dari pacaran jadi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya memang di situ memang dia dipaksa atau gimana kan. Dan sampai 2 kali pula tuh ya. Iya, dan sudah 2 bulan kasusnya. Kita harap ini bisa tuntas. Dan sebenarnya bagi polisi gampang lah untuk mencari pelaku. Masa dengan alasan pelaku melarikan diri. Benar. Baik, kita masuk ke berita kedua. Ada kasus pembuangan bayi nih. Masih ada aja ya kasus kayak gitu. Iya, sering terjadi. Dan ya ini sebagai bentuk yang tidak bertanggung jawab bagi orang karena kan tua. Banyak tuh orang-orang yang masih pengen punya anak tapi belum dikasih, ini dibuang. Oke, silakan Ica. Oke, Tribuners, jadi bayi seberat 2,6 kg ditemukan di halaman seorang warga Sabtu 29 Oktober tengah malam. Nah, bayi dengan kondisi masih merah tersebut diletakkan orang tak bertanggung jawab di depan pintu rumah warga saat suasana lingkungan sedang sunyi. Pemilik rumah, Zuhra, mengaku dirinya sempat kaget setelah ada orang yang mengetuk pintu rumahnya sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat malam. Saat itu kebetulan dirinya sedang sendirian menanti suaminya yang pulang dari kerjaan, Bang. Ketok dulu rumahnya gitu kan, berarti menandakan bayinya ini masih hidup ya? Masih ya. Dan masih merah loh Bang tadi. Iya, berarti baru dilahirkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya. Udah, rupanya anak bayi. Langsung ambil RT lah apa sih? Kak. Ngomong-ngomongin. Kak, jadi gimana ceritanya Kak? Temu jam 11 ya? Iya, jam 11 kurang. Ada orang yang ngantar, yang naik kereta ya? Ngantar. Naik kereta terus meletakkan bayinya di sini ya? Itu aku nggak tahu, pokoknya ada dengar suara kereta berhenti. Baru terus kayak ada suara ngetok pintu 2 kali tapi pelan. Baru manggil Kak gitu. Baru jalan ke samping. Suara selop lah kan, baru kayak ngetok sekali udah situ suara selop pergi kereta itu gitu loh. Baru nggak lama jam 11 kurang pulanglah lakiku kan. Sini terus aku bukalah pintu, apa ini kata dalam kardus, dibukanya lah kardus itu rupanya anak bayi. Kardus apa Kak? Kardus kecil itu kan. Kardus apa? Mancung ya? Mancung. Udah masih merah kan lo Bang. Iya.
Aduh kasihan kali. Gimana lah perasaan orang tuanya itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita hubungi reporter kita di lapangan, Aliza. Halo Aliza. Halo Bang Aliza. Halo Bang Aliza, dengar? Halo Aliza. Halo, Bang Sandi dari Aliza. Ya. Iya, kalau wawancara jangan seram-seram kali. Sampai ibu-ibu baju hitam tadi ketakutan itu. Mengumpul-ngumpul di balik pintu. Ya, silakan Aliza diterangkan gimana kronologi penemuan bayi itu. Silakan. Ya, saya laporkan bahwasannya penemuan bayi itu terjadi pada Sabtu 29 Oktober pukul 11 malam. Di mana lokasi kejadian itu di Perantara dengan sekitar itu secara perkara kondisi terjadi situasi pasti jadi long sampai kelas dan kecil dan ada di kejadian itu kebetulan bayi itu diataskan ke depan pintu kontrakan dari warga sekitar sudah 20 tahun. Nah, bayi itu diketahui oleh Paswati dan setelah sejarah melihat pada kotak diskusi ternyata adalah kotak bayi. Lihat rumah juga dan suami kemudian dilaporkan kepada tetangga dan akhirnya kemudian membawa sang anak ke rumah RT. Kebetulan istri dari RT sendiri persis jadi cek pasti gitu. Selama ini jadi dia setelah Aliza maaf, suaranya agak kurang jelas ya. Oh iya Bang. Aja. Nah, itu dia. Jelas Bang? Ya, Jelas. mantap. Lanjut Bang. Halo Bang. Iya, lanjut. Suaranya jelas, jaringannya nggak jelas. Halo Bang Aliza. Can you hear me? Halo Bang. Ya, Bang. Silakan Aliza, lanjut. Ya. Jadi Balik aja. Balik lagi nggak jelas. Halo Halo Aliza. Bang Aliza. Iya Bang. Balik nggak jelas lagi tuh. Oh, siap dengar Bang? Mantap. Itu dia. Dah, yuk lanjut. Dengar Bang? Iya. Nah, untuk saat ini bayi masih menjalani pengasuhan dari Ketua RT, kebetulan nggak jauh dari lokasi awal penemuan bayi tersebut. Kebetulan istri dari Pak RT masih bekerja di puskesmas. Begitu Bang. Untuk penemuan bayi ini apakah sudah dilaporkan ke polisi atau gimana nih? Tadi Pak RT Nasarudin sudah melaporkan kejadian ini ke Pak RT dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Nah, tadi kita waktu kunjungan ke rumah Pak RT dan melihat kondisi bayi, Pak RT menyampaikan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah maupun pihak kepolisian untuk hak asuh dari si bayi. Kondisi terakhir menurut Pak RT, bayi itu ditemukan dalam kondisi yang pusatnya itu masih panjang, belum dipotong Bang. Kemudian di kepala itu masih ada lendir begitu Bang. Kondisinya sehat, beratnya 2,6 kg. Kemudian sementara itu yang menjadi kesulitan dalam penyelidikan ini, CCTV di sekitar itu tidak ditemukan yang memperlihatkan bahwasannya adanya orang yang mengantarkan si bayi ini ke rumah warga di sana. Selain itu orang tua dari bayi yang diduga membuang anaknya ini juga tidak menyertakan surat atau pesan tertentu kepada si pemilik rumah, jadi sehingga menyulitkan proses pencarian siapa orang tuanya. Begitu Bang. Nah tadi ibu yang menerima bayi itu mengatakan bahwasannya dia mendengar suara sepeda motor ya. Itu kejadiannya jam berapa? Nah menurut keterangan pemilik rumah yang di mana rumahnya itu diletakkan bayi itu terjadi sekitar kurang dari pukul 11 malam Bang. Kebetulan di Siantar saat itu lagi sedang gerimis gitu Bang. Nah sepengetahuan dari perempuan yang kita wawancarai tadi, sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku itu Matic begitu Bang. Hanya itu yang dia bisa ceritakan Bang. Untuk lebih yang lain dia tidak bisa berkomentar karena dia sendiri
tidak membuka pintu atau mengintip dari jendela. Lalu Bang, itu kalau boleh tahu kelaminnya apa anaknya? Nah, untuk jenis kelamin si bayi tadi itu perempuan. Perempuan. Nah, lalu Bang, saat itu oke lah, nggak ada CCTV lagi gerimis, warga-warga juga nggak ada satupun yang nengok gitu Bang? Nah, itu juga tadi kita tanyai juga ke tetangga yang lain. Kebetulan memang si pelaku memang cukup lihai ya Bang, karena pas kejadian nggak ada satupun warga yang ada di sekitar situ gitu Bang. Jadi memang suasana juga gelap, lampu penerangan jalan juga minim, sehingga dia dengan mudah meletakkan gitu saja tanpa ada kecurigaan dari warga lain. Ya memang Siantar belakangan ini setiap malam itu sedang mengalami musim hujan begitu Bang. Dan sampai saat ini belum ada warga sekitar yang dicurigain gitu. Nah, untuk sekarang kita juga masih berkomunikasi, kita masih tanyakan ke pihak PPA, Polres Kompetang Siantar. Pihak PPA juga mengaku masih melakukan penyelidikan. Nah, memang mereka juga waktu kita konfirmasi sedang melaksanakan Zoom meeting, jadi informasi kita terima juga masih singkat, gitu Bang. Tapi kondisi anaknya sekarang aman di puskesmas tadi Bang, atau di mana? Nah, kondisi si bayi sekarang juga dalam video yang kita tayangkan itu sedang berada dalam asuhan dari Ibu RT. Kondisinya sekarang lebih baik, sudah sehat. Kemudian kepala yang tadinya ditemukan di awal masih ada kotoran, kemudian pusatnya juga masih terikat gitu ya, masih panjang, sudah diasuh, sudah dibersihkan ya, dirawat seperti bayi yang normal seperti biasa begitu. Untuk sementara dirawat di rumah Pak RT ya? Iya, karena menurut Pak RT bahwasanya untuk hak asuh terhadap anak si bayi, orang tua sambung begitu maksudnya, itu harus melakukan asesmen lebih lanjut. Anak atau bayi tadi harus diasuh berdasarkan orang tua sambungnya, latar belakang orang tua sambungnya, kemudian ekonomi orang tua sambungnya, dan masih banyak asesmen lainnya. Begitu Bang Kasti Indonesia. Baik. Terima kasih Alija laporannya. Kasih, mungkin Bang. Kalau ada nanti perkembangannya silakan disampaikan melalui berita kita. Ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Kasti. Selamat sore Ca. Iya. Aduh, kasihan sekali ya Bang, masih ada ari-ari itu ya. Baru kali berarti itu ya Bang? Bukan ari-ari. Apa namanya? Pusatnya masih tali pusat. Iya, tali pusatnya masih panjang ya. Baru kali berarti itu Bang? Ya baru kali. Berarti dia persalinannya tidak di rumah sakit ataupun di bidan. Biasanya kalau itu di rumah pasti dipotong kan, kalau melalui perawat atau apapun. Berarti melahirkan sendiri dia. Semoga polisi bisa mencari pelakunya dan kasus ini bisa tuntas. Semoga dedek bayinya juga sehat-sehat Bang, bisa menemukan orang tua yang memang semestinya menjaga dia. Kasian soalnya. Dan alhamdulillah memang kondisinya sudah berangsur sehat ya. Baik kok dia kondisinya, alhamdulillah. Oke Bang, kita ke berita yang terakhir nih. Iya, berita ketiga. Itu ada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut atlet MMA JK Saragih nih Bang, di rumah dinasnya di Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin 31 Oktober 2022. Nah, dalam kesempatan itu Edi menyebut orang Sumatera Utara memang selalu berprestasi, baik prestasi positif maupun negatif nih Bang. Nah, coba Ica bacakan apa kata Pak Edi. Oke. Biar didengar. Agak aneh nih, ada negatifnya pula tuh ya. Nih kata Pak Edi gini nih Bang. Di mana-mana orang Sumut pasti berprestasi, hanya berprestasi negatif atau berprestasi positif. Tak ada yang di tengah-tengah. Kalau dia negatif, nggak tanggung itu katanya. Bandit-bandit kali dia itu. Begitu dia petarung kali dia itu. Inilah orang Sumut. Makanya orang di Jawa itu ngomong, berpikirlah kau seperti orang Batak dan berbuatlah kau seperti orang Jawa. Emang orang Jawa kayak mana Bang? Orang Jawa itu telaten, tekun. Gitu. Sedangkan kalau orang Batak tadi katanya nggak tanggung-tanggung ya kan? Total dia, totalitas. Positif aja, negatif aja, nggak ada di tengah-tengah gitu. Lanjut.
Ia mengingatkan agar JK tidak gampang terbuai dengan popularitas yang ia dapatkan dan harus terus berlatih nih Bang. Dibaca lagi nih. Bacakan. Nih kata Pak Edi. Pak Edi lagi, khusus untuk kau Saragi, ini awal kau jadi populer. Orang populer itu lebih gampang tumbangnya karena dia congkak. Jadi semakin kau populer, semakin yakinlah kau bahwa semua pemberian Tuhan. Semakin dekatlah kau dengan Tuhan. Ada istrimu, ada anakmu. Untuk pesan Pak Edi buat JK Saragi. Pak Edi ini memang kadang ada benernya juga kan. Kadang. Kadang ada salahnya. Namanya manusia. Iya. Dan kemudian JK Saragi juga seperti pesannya kepada presiden, dia minta untuk jalan di kampungnya diperbaikin. Sepertinya sih Simalungun kalau nggak salah. Oke, kita tonton dulu videonya. Ini siapa? Istri saya, Pak. Sama anak. Opung. Burung apa? Dodi. Kita geser yuk. Mana istri? Anaknya. Ya, selamat berjuang. Kita foto dulu sih. Provinsi Sumatera Utara sebagai penghargaan yang tertinggi dari aku. Ya, niatnya aja jumpa presiden, dapatnya jumpa gubernur. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu dengan Presiden Jokowi. Karena sebelum berangkat dia ketemu Bang Ijek juga. Anaknya masih kecil Bang Ijek. Masih kecil. Ternyata udah menikah ya. Iya, udah punya anak kok. Jadi nggak terbatas, maksudnya meskipun sudah berumur dan sudah berkeluarga tidak menghalangi karirnya. Kadang kan kebanyakan orang lihat suaminya kayak gitu kan, janganlah Bang, ada anak ini gitu kan. Ini memang petarung betul nih, Saragi. Benar kata Pak Edi ya. Oke, kita mau tanya-tanya lebih jelasnya lagi dengan reporter kita, ada Rehtin. Halo Rehtin, selamat sore. Halo, selamat sore Bang Tazli dan Ica. Rehtin, mungkin bisa diceritakan nih momen-momen pertemuan antara JK Saragi dan Pak Gubernur Edi. Silakan. Ya, jadi tadi atlet petarung MMA JK Saragi bertemu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di rumah dinasnya di Jalan Sudirman nomor 41 Kota Medan. Tadi pada saat JK datang, dia sebenarnya pertama kali disambut sama Pangdam Pak Daniel Ahmad Khardin, terus juga ada anggota DPRD Sumut Bapak Tuahman Purba, dan tidak berapa lama baru Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut JK. Pada saat itu Pak Edi Rahmayadi juga menyampaikan beberapa kata-kata untuk JK Saragi, termasuk mengingatkan dia agar dia tidak sombong dan juga terus berlatih untuk menghadapi final nantinya di UFC pada bulan Februari 2023 mendatang. Tadi Pak Edi juga menyampaikan bahwasanya dia meminta JK Saragi untuk juga bisa mendapatkan medali emas pada PON 2024 yang nantinya akan dilaksanakan di Sumut, khususnya di cabang olahraga Wushu Sandar. Dan tadi setelah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan sambutan untuk JK juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dan tadi JK menyampaikan keluh kesah warga Simalungun
di mana di kampungnya JK Saragi masih banyak sekali jalan rusak. Tadi JK menyampaikan kampungnya itu ada di Dusun Bapa Sunsang, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Dan selain jalan yang rusak sepanjang 20 km, juga JK menyampaikan di kampungnya masih belum ada jaringan. Jadi untuk berkomunikasi dengan keluarga dan bahkan sampai saat ini, dia juga masih kesulitan untuk menelpon bapak sama ibunya di kampung untuk menyampaikan kabar terkini karena jaringan juga masih sulit di kampungnya JK Saragi. Jadi tadi JK meminta supaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa memberikan perhatian ke jalan provinsi yang ada di kampungnya. Karena di jalan provinsi kampungnya JK Saragi ini menghubungkan antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Dan juga tadi JK juga menyampaikan bahwa anak-anak di kampungnya JK ini harus ngekos untuk pergi ke sekolah karena meskipun jaraknya dekat untuk pergi ke sekolah, tapi karena jalanan yang rusak jadi harus memiliki waktu tempuh yang sangat lama. Jadi banyak anak sekolah yang ngekos di sana. Begitu Bang Tazri dan Ica. Mendengar keluhan dari JK Saragi ini, apa tanggapan dari Pak Edi? Nah, tadi pada saat Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendengarkan keluh kesah dari JK Saragi, tadi beliau langsung menelpon Kepala Dinas Bina Marga Bambang Pardede untuk langsung menyampaikan bahwasanya sepanjang 20 km itu harus segera diaspal jalannya karena itu memang jalan provinsi. Dan itu saja tadi Gubernur memastikan bahwasanya jalannya itu akan diaspal. Selebihnya tadi Gubernur menyampaikan memberikan plakat dan juga beberapa bingkisan untuk istri dan anak JK Saragi. Gitu Bang. Tadi sempat nggak wawancara langsung ke JK terkait mungkin target dia di UFC nanti di final? Iya, sempat juga tadi kami wawancara setelah bertemu dengan Gubernur Edi Rahmayadi. JK pastinya menargetkan dia bisa menang dan menjadi bagian dari UFC, salah satu promotor seni bela diri di Amerika Serikat. Dan tadi JK juga menyampaikan bahwasannya di bulan Desember 2022, JK akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani latihan intensif di sana menjelang laga yang akan dia hadapi di Korea Selatan nantinya. Dan dia akan menghadapi kandidat petarung dari India di Februari 2023 nanti. Dan JK menyampaikan nantinya latihan dia akan sangat intensif karena dilatih khusus oleh seorang pelatih dari Amerika Serikat yang memegang sabuk hitam Jiu-Jitsu. Gitu, Bang. Ya. Ica, ada yang mau ditanya? Untuk ke Pak Jokowi gimana Kak kira-kira? Kalau tadi JK nggak ada menyinggung soal pertemuannya dengan Presiden ataupun rencananya, tapi tadi setelah mengunjungi Gubernur Edi Rahmayadi, JK diinformasikan juga bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksa, juga dia ada berkunjung ke salah satu partai politik di Sumatera Utara. Nah, untuk pesan Pak Edi yang menargetkan medali emas itu apa tanggapan dari JK? Nah, kalau untuk itu karena cabang olahraga yang digeluti JK saat ini juga sama dengan cabang olahraga yang nantinya dipertandingkan di PON. Jadi JK merasa latihannya sudah sesuai. Nanti setelah dia selesai fokus di UFC ini, dia bisa melanjutkan kembali untuk meraih emas di Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh 2024 nanti. Oke. Baik, Hani, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Bang Tazri dan Ica. Iya. Ya, good luck ya Bang buat Bang JK Saragi. Iya. Nama Sumut juga dia. Di kancah internasional. Dan mudah-mudahan nanti bisa menaklukkan lawannya di final UFC. Amin. Dan kabarnya bakal dikontrak sama UFC. Keren. Dan semoga juga tadi harapannya Bang JK tuh Bang. Segera terlaksana juga kan, mulai dari jalan rusak, bahkan sampai anak-anak sekolah sana harus ngekos ngekos dong. Padahal dekat katanya jaraknya. Ternyata masih ada di Indonesia yang seperti itu. Dan jaringan juga katanya Bang, mau nelfon orang tuanya pun juga dia susah kan, miris sekali gitu. Dan memang pengalamanku kalau ke raya ya, nggak usah kan jalan-jalan di dusun ya, jalan-jalan besarnya juga menuju kantor Bupati Simalungun kan daerah sana, di kantor-kantor dinasnya juga. Jalan akses ke sana aja hancur kali ya. Dan itulah, semoga didengar ya Bang ya, dan diperbaiki semuanya gitu. Baik, itu tadi 3 berita hari ini. Yang pertama berita apa sih? Ingat Ica. Apa?
Berita ruda paksa. Iya. Dugaan ruda paksa yang dilaporkan itu anak wakil ketua DPRD Labuhan Batu Utara. Kemudian yang kedua ditemukannya bayi. Iya, sesosok bayi yang masih merah di daerah Siantar. Kemudian pertemuan antara Gubernur Edi dengan dengan atlet MMA JK Saragi. Ya, begitu Tribuners, 3 berita kita untuk SSM hari ini. Jangan lupa ikuti kita terus di portal www.medan.tribunnews.com dan media sosial kita ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, Snack Video. Ya. Itu dia. Dan buat para Tribuners kalian yang suka jalan-jalan atau lagi nyari referensi liburan atau sekedar nongki-nongki cantik, bisa ke YouTube, Instagram atau TikToknya Tribun Medan Explore. Dan kalau ada yang mau wisuda, mau makeup, ya, mau eyelash, dimana, bisa di winart_CLR. Mana nih operator? Mana nih abang? Iya, hilang. Ini itu dia. Winart _CLR. Bisa di DM aja Instagramnya langsung. Oke, Bang. Sekian dulu ya SSM kita hari ini. Saya Tajli. Saya Risya. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.